Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C021058 dari R9 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Yang pertama, pergeseran arah riset. Pendekatan klasikal itu lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif yang mengalami kejayaannya pada tahun 1960-an. Pada tahun 1970-an itu terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade itu tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, itu muncul ajaran untuk memahami berfungsinya sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyata. Kemudian yang kedua, filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan 1979, asumsi-asumsi tersebut itu adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Metodologi itu dipahami sebagai suatu cara menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Lalu ada paradigma riset akuntansi keperilakuan. Di sini ada 6 paradigma. Yang pertama adalah paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga dia disebut dengan paradigma utama atau mainstream paradigma. Kemudian yang kedua adalah paradigma interpretif. Nah, paradigma ini itu juga disebut dengan interaksionis subjektif atau subjektif interaksionis. Pendekatan alternatif ini itu berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Kemudian yang ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalis radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalis, yang mengasumsikan bahwa sistem sosialis itu mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Keempat, paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal atau radikal humanis itu jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Kelima, paradigma postmodernisme. Postmodernisme itu menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Yang keenam, paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini itu dikemukakan pertama kali oleh Mateschitz itu tahun 1964 melalui sebuah derivasi filosofi fungsionalis dalam sistem ekonomi kapitalis. Pembahasan selanjutnya, peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperilakuan selama tahun 1990 sampai 1991 itu menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembuatan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperilakuan. Penjelasan dari bagian ini itu berorientasi pada pembuat keputusan dalam audit. Kemudian yang kedua ada akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan itu jumlahnya terbatas sehingga sulit diidentifikasikan. Karena pemakai informasi keuangan membuat keputusan secara individual dan dalam kelompok-kelompok kecil, maka riset akuntansi keperilakuan itu dapat membuat suatu kontribusi penting pada bidang akuntansi keuangan ini. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen itu cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensi seperti insentif dan variabel asimetri informasi. 4. Itu sistem informasi akuntansi.
Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi itu adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Yang kelima, perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan itu telah memfokuskan diri pada kepatuhan atau tax compliance dengan mengajukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada keenam, itu pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi itu merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Betapa pentingnya perluasan kontribusi paradigma perilaku untuk memahami fenomena akuntansi selama lebih dari 40 tahun ini. Hal ini merupakan suatu kontribusi yang meningkat, tetapi kelanjutannya itu perlu mendapatkan perhatian dari para peneliti yang berminat. Kemudian perkembangan terakhir. Pada periode sekarang itu audit merupakan bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral research in accounting. Secara relatif, riset keperilakuan dalam audit itu juga paling baik dipresentasikan dalam artikel secara umum yang merupakan hampir setengah dari total penerbitan behavioral research in accounting. Selanjutnya, urutan berikutnya itu diduduki oleh akuntansi manajemen. Jadi setelah audit itu ada akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan. Sementara sisanya itu merupakan subbidang lainnya. Spesialisasi dalam jurnal itu menjadi lebih penting untuk behavioral research in accounting. Pembahasan selanjutnya ada teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern itu berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Teori modern perusahaan itu terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik menyelesaikan masalah anggota-anggotanya. Kemudian di teori keperilakuan tentang perusahaan ini itu terdapat model motivasional dari perilaku manajerial. Model pandangan manajer tentang motivasi manajerial itu yang diperkenalkan adalah manajer termotivasi untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu tujuan pribadinya dan tujuan perusahaan. Jadi ada pribadi sama perusahaan. Nah, tujuan pribadi itu dihubungkan secara langsung dengan pendapatan, status, pengendalian diskresioner atas alokasi sumber daya dan jaminan kerja. Untuk mencapai kedua tujuan ini, manajer tersebut itu akan menutupi slack atau rentang atau jarak ketidaksesuaian dari lingkungan operasionalnya. Kemudian pembahasan wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang itu adalah pendanaan untuk riset ini akan kurang jumlahnya karena riset keperilakuan saat ini itu cenderung menjadi lebih mahal ya dibandingkan dengan usaha akuntan. Maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan riset keperilakuan tersebut. Jadi karena mahal, maka akan sulit melakukan riset keperilakuan tersebut. Nah, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset. Jadi riset ini sangat penting. Dan menulis fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.